bayi. Kelihatannya lagi musim panen ini di sawah sini. Waduh, ini pada kuning-kuning, cerah-cerah banget. Ini yang diharapkan sama petani ini pasti. Hasilnya pasti melimpah. Yakin kalau kokin majalikin tukang mesin. Ini pakai metode apa ya? Bisa hasilnya melimpah kayak begini, bagus-bagus padi ini. Udah. Ini banyak binatang bebek mainin di sawah nyosor-nyosorin. Pada kagak mati. Ini pasti yang yakin. Pakai pupuk alami. Kalau pupuk buatan pabrik mau pada geleleng ini. Kagak berani nyosor-nyosorin. Misi ya, Bu. Lagi panen. Wah, Masya Allah. Ini padi bagus-bagus ya, Bu ya. Hasilnya semoga melimpah. Pada untungnya banyak petani ya, Bu ya. Iya. Semangat Ibu ya. Aduh, tos segala. Mari, Bu. Ini kalau di sini namanya lagi ngapain ini? Kalau di tempat saya kan lagi apa sih namanya? Gebyokin. Ini kalau di sini? Ngebot. Oh, ngebot. Iya. Iya. Capek enggak? Iya, capek. Tapi harus semangat ya. Oh iya. Hasilnya tapi kali ini melimpah. Ya lumayan. Insya Allah melimpah ya. Biar pada kaya para petani di Indonesia, kedaulatan pangan di Indonesia juga bisa tercapai ya. Ya Mas ya? Iyalah. Insya Allah. Luar biasa. Saya bantuin boleh? Boleh. Coba. Iya. Dikit aja sedikit. Hah? Jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak-banyak. Ya, Ya. boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa ya. Pukul-pukul aja kan? Iya, boleh. Ini luar biasa ini para petani Indonesia ini. Ini masih pakai alat manual dari zaman dulu kayak begini. Aduh, saya sebentar aja udah capek. Lanjutin ya, Mas ya. Siap. Makasih ya. Ya, makasih. Nah, semoga sukses, sehat terus, hasil panennya pokoknya melimpah terus. Biar pada kaya, amin. Aduh, Pak Haji, sekarang kita ya udah melakukan panen lagi. Iya. Iya. Alhamdulillah. Panen kedua. Panen kedua kelihatannya bagus kayaknya ini hasil produksinya ini. Alhamdulillah. Bulir-bulirnya banyak nih. Alhamdulillah. Rencana ini dipanen sekali. Sehari ini beres enggak? Ya, paling 2 kali lah. Oh, 2 kali. 2 hari kita beres ya melakukan panen. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Kades, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Desa, Iya. perkenalkan, Iya. saya Kang Boris, calon bos agraris. Mana Pak Kades, pengaburannya? Bukan, saya bukan Pak Kades, Om Boris. Saya sebagai penyuluh pertanian Kecamatan Maniis. Oh, Iya. ini penyuluh. Iya, penyuluh. Penyuluh tentang? Pertanian kelihatannya kan ini udah pegang-pegang padi nih melihat Oh, di sini. iya, Berarti pengaburannya. penyuluh pertanian, Ya, iya. mohon maaf, namanya siapa? Nama saya Pak Budi. Oh, Pak Budi, ini sebagai penyuluh pertanian di daerah Maniis. Maniis. Ini kelompok tani. Oh, ini Kelompok kelompok tani. Iya. Kebetulan Kang Boris lagi jalan-jalan ke daerah Purwakarta. Ini ada ngeliat sawah lagi pada dipanen. Iya. Terus kayaknya padinya ini cerah-cerah warnanya. Iya nih bagus nih Isi. kelihatannya. Kayaknya petaninya pada makmur di sini. Alhamdulillah. Nanti Kang Boris pengen tanya-tanya ini pakai metode apa, terus tanamnya kayak gimana bisa hasilnya melimpah kayak begini ya. Siap. Bisa ntar. Siap. Iya. Ini tak menyapa kawan petani dulu yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan petani? Ketemu lagi bareng saya Kang Boris, calon bos agraris. Kali ini Kang Boris lagi berada di daerah Purwakarta. Ya, lagi di daerah persawahannya karena tadi Kang Boris jalan-jalan pas ngeliat persawahan ini kayaknya lagi panen. Ngeliat hasilnya bagus-bagus, warnanya cerah melimpah. Dan kebetulan yang tadi Kang Boris pikir ini Pak Kades, ternyata ini penyuluh pertanian yang ada di daerah sini, Pak Budi. Dan kawan petani jangan lupa juga like, komen, subscribe dan juga share ya. Tonton terus Kang Boris, jangan di-skip biar dapat ilmunya juga kawan petani dan juga penonton setia Kang Boris. Pak Budi, Kang Boris, saya mau nanya. Tadi Kang Boris muter-muter sini di daerah persawahan sini, kayaknya luas banget. Ini luasnya berapa hektar? Alhamdulillah Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta luas sawahnya sekitar 659 hektar. 659 hektar yang ada di Kecamatan Maniis. Maniis. Iya, Maniis. Nah ini
padi yang ditanam di daerah Kecamatan Maniis ini jenisnya apa padinya? Inpari 32 ya. Inpari, oh Inpari 32. Ini baru make Inpari 32 apa memang dari dulu sudah make Inpari 32? Dari dulu juga. Dari dulu. Iya. Ini luar biasa loh. Ini hasilnya kayaknya insya Allah melimpah ya. Alhamdulillah. Walaupun iya. persawahannya sistemnya tak ada hujan, tapi bisa hasil melimpah. Ini Kang Boris yang jadi penasaran. Karena tadi Kang Boris ngelihat bebek pada main di sawah, ada ayam juga pada main di sawah. Ini kayaknya makan-makanan juga aman-aman aja. Ini sebenarnya biar hasilnya kayak gini bagus dan melimpah, ini pakai metode apa? Alhamdulillah untuk para petani di Kecamatan Maniis menggunakan metode Nusantara. Metode Iya, tani Nusantara. Tani Nusantara. Berarti metode yang tidak menggunakan bahan kimia gitu. Iya. Boris. Sebentar. Iya. Kang Boris jadi ingat waktu Kang Boris di Timur Farm Nusantara itu sama ini metode tani Nusantara yang metodenya itu pakai bahan-bahan alami baik dari pupuk, pestisidanya, terus buat yang mikrobanya sama mikorizanya ini dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar. Oh di sini juga sama Pak Budi? Iya, alhamdulillah sekarang petani di Kecamatan Maniis udah bisa melaksanakan kita. Disambut dengan para petani, ini buktinya Pak Haji udah melaksanakan sini. Dan alhamdulillah semua petani sini udah bisa menerapkan. Ya pasti bisa menerapkan karena metode tani Nusantara itu murah, mudah dan sederhana. Iya, semua para petani pasti bisa. Biar pada juga ya yang kaya-kaya, jangan yang pada yang di sana yang ngurusin pupuk yang ya kan mahal-mahal, tapi para petani juga bisa pada sukses, pada kaya. Pak Budi, pangapuntennya ini buat petani ini Pak siapa? Maaf. Haji Atam. Oh Pak Haji Atam. Pak Haji Atam dengan adanya metode tani Nusantara yang murah, mudah dan sederhana, itu pada terima nggak? Mau ngejalanin nggak? Alhamdulillah terima, saya vlog. Terus Udah. Ini udah pakai Nusantara ya gitu. ini metode tani Nusantara. Ini oh punya Pak Haji udah pakai metode tani Nusantara. Kalau untuk hasilnya, Alhamdulillah Pak Haji. Jadi sekarang kan hasilnya baru sekarang nih kelihatan. Dan sekarang biasanya bulirnya juga sedikit, sekarang mau tuh kelihatannya banyak, Boris gitu. Alhamdulillah berarti dengan metode Nusantara awal tanamnya dengan metode dari awal teknik Nusantara kelihatan dipanennya juga ini Kom. Hasilnya bagus gitu. Bulirnya banyak, herang-herang gitu. Jadi kelihatannya produksinya baiklah. baik, Iya, meningkat meningkat dari lah. tahun Iya. sebelumnya malah ini meningkat. Nah kalau untuk penyuluhannya apa aja sih yang disampaikan dari Pak Budi kepada para petani yang ada di daerah sini apa tadi namanya Kecamatan Maniis. Iya. Itu penyuluhannya tentang apa aja? Kita kan di sini lihat dengan potensi para petani ke padi. Berarti kita fokus ke penyuluhan budidaya tanaman padi. Dengan metode Nusantara berarti kita mengenalkan metode Nusantara dari awal pembenihan, pengolahan tanah, pemeliharaan di awal pertumbuhan sampai awal pembungaan, dan alhamdulillah sekarang dari pengendalian OPT-nya juga gitu, dan sampai sekarang bisa terlihat hasilnya. Oh gitu. Jadi penyuluhannya tentang bagaimana pembibitan, terus penyiapan lahannya, terus Sampai pemeliharaannya dan pengendalian OPT. Kalau Pak Haji ini pas pertama pembibitannya ini ngerjain sendiri, bikin sendiri. Oh, itu pakai apa? Dengan mikroba. Mikroba. Iya, mikroba itu untuk perangsang pertumbuhannya sehingga tumbuhnya baik. Setelah itu juga ada perlakuan pemilihan atau treatment pada benih ini dilakukan dulu biar yang hapa atau tidak padi yang tidak bisa tumbuh baik lah gitu hasilnya. Kita ada metode treatment gitu, pemisahan bulir yang hampa sama yang benar, yang gitu. benar, yang Iya, bagus. yang bagus. Kemudian kita rendam lagi sama mikoriza, iya, kemudian tabur. Iya, kita lakukan di penyemaian. Kemudian setelah itu
udah 20 hari ya kita ada siap penanaman setelah lihat pengolahan sawah udah beres gitu. Udah beres pembajakan, udah beres penyemprotan mikrobanya. Iya. Kemudian melakukan pencaplakan. Kemudian melakukan penanaman, Pak Haji. Sebaran nanam teh? 5. Oh, 5 butir. 5 bibir. 5 bibit. Udah di Oh iya, udah bibit ya. 5 bibit. Iya. Ditanam di sawahnya. Di sawahnya. Iya. Setelah itu diberi mikroba lagi. Iya, mikroba lagi. Disemprot lagi. Nah, kalau untuk pupuknya nih. Untuk pupuk kita kan menerapkan Nusantara. Metode dari Nusantara. Ya, dengan pembuatan dulu dari para penyuluh dibimbing sama para kelompok tani, ketua dari bahan sekitar. Karena metode ini murah kan. Dari mengambil dedaunan seperti lantoro, kemudian daun kelor itu untuk pupuk N. Iya, kemudian P-nya kita menggunakan bahan alami sabut kelapa, jerami padi gitu. Kemudian untuk K-nya itu buah-buahan busuk. Buah-buahan busuk. Iya, gitu. Kemudian dicampur sama mikroba, difermentasi 7 hari, itu setelah itu bisa diaplikasikan untuk pemupukan pada padi sawah. Iya. Nah, kalau untuk bahan-bahannya itu nih, Pak Haji lah terutama yang turun ini, bahan-bahannya itu mudah nggak sih dicari di sekitar sini, Pak Haji? Mudah. Cuma yang ini ada nih. Di pinggir-pinggir sawah juga ada, nggak susah. Iya. Kan metode tani Nusantara memang terbukti murah, mudah, dan sederhana. Cara bikinnya Pak Haji juga bisa. Bisa, pasti. Diajarin sebentar, bisa langsung bisa, ya kan? Terus pendampingannya juga. Terus dilakukan dipantau dari awal sampai sekarang panen, kan kita mendampingi gitu. Gitu biar petani fokus, terus pengaplikasiannya fokus juga gitu, dan hasilnya alhamdulillah sekarang bisa kepanen gitu. Iya. Kalau untuk yang pada ngerjain di sini ini pada pekerja apa punya lahan sendiri nih? Ada punya lahan sendiri, ada pekerja juga ada gitu. Nah, kalau pekerjanya ngambil impor dari luar negeri apa luar daerah apa masyarakat sini juga? Alhamdulillah masyarakat sini juga gitu. Yang tidak punya lahan. Tidak punya lahan. Iya, ikutkan jadi penggarap lah gitu. Tadi ada yang menggarap ke Pak Haji, ada nggak? Yang garap, yang ikut Pak Haji, ikut garap sawahnya Pak Haji. Ada tuh, berarti. Jadi sistemnya itu gimana kalau buat yang pada kerja di sini, Pak Haji? Sistemnya yang pada kerja menanam padi ini, kalau ke yang punya sawah 6 kilo, kalau ke petani 4 kilo. Yang pekerjanya 40 iya, gitu ya dari hasilnya. Iya. Oh iya. Kalau yang gini, kalau yang kuli ya kalau 9 lah pokoknya jadi 2 kilo 8 kilo ya, kan boga 8 kilo, kan kuli 2 kilo. Oh 2 kilo gitu. Kalau yang cuma kerja aja. Iya. Cuman ngarit sama buat ya. Yang penting pada ngerasain juga. Dari pertanyaan Pak Haji. Pak Budi, Pangapura mau nanya. Pak Budi ini tahu metode tani Nusantara itu dari mana? Nah itu, alhamdulillah habis musim tanam atau panen pertama waktu musim hujan, kita ada kedatangan dari Koramil. Datang ke Menis mencek lokasi sawah yang tak ada hujan. Rencananya informasinya bahwa akan ada metode tani Nusantara yang akan dibimbing dari Unhan. Oh, dari Unhan. Iya, Unhan RI. Iya. Dari situ kita persiapkan lokasinya, tempatnya di mana pembuatannya, kemudian sosialisasi ke para petaninya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa terlaksanakan. Alhamdulillah. Nah, kalau buat Pak Haji ini, kenapa sih Pak Haji mau menjalankan ini metode tani Nusantara di pertanian padinya Pak Haji? Katanya alhamdulillah pupuknya bagus. Disemprot mau yang ini sampai nyemprotnya ini 6 kali nyemprot ya. 6 kali. Iya. Jadi intinya petani atau Pak Haji bisa menekan analisis atau biaya dengan menggunakan
menggunakan dengan sistem petani Nusantara. Kan ke belakang-belakang kimia terus, dan sekarang mah dengan metode tani Nusantara bisa menekan kebutuhan biaya untuk produksi. pemupukannya, Ya, sehingga biaya rendah, produksi meningkat. Iya, iya. Ya, alhamdulillah ya Pak Haji ya. Ya, terutama ini buat tanahnya. Kalau kemarin Kang Boris pas ngobrol di daerah Bogor, mereka kan pakai sistem pertaniannya berkelanjutan. Maksudnya itu bukan cuma buat Pak Haji aja yang bisa menikmati ya kan, tapi buat nanti anak cucu semuanya bisa bercocok tanam. Jangan cuman berhenti di Pak Haji karena tanahnya udah nggak bisa ditanamin, udah macak, rusak lah ibaratnya. Tapi kalau pakai metode tani Nusantara, insya Allah sampai anak cucu nanti bisa berkelanjutan Pak Haji ya. Yaudah, Pak Budi boleh ngobrol-ngobrol sambil ngeliat petani-petani yang lain. Iya, ayo kita. Apa ya? Iya, Oh, ya. ayo siap. Pak Haji, punten. Terima kasih ya, udah ngobrol-ngobrol ya. Sukses sehat Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Ayo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak kan sudah merasakan nih bagaimana hasilnya, ya dah. Nah, dan alhamdulillah sudah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Pak Ini Boris. ternyata sehat, Pak Mustofa. Alhamdulillah. Bisa ketemu Sampai di sini sini. juga ya. Ternyata ini dari Unhan Pak Mustofa. Ini mah Pak Mustofa satu liting, satu angkatan pas pendidikan sama saya. Pendidikan tentara bukan? Pendidikan metode tani Nusantara. Kalau pendidikan TNI siapa saya? Waktu di Timur Iya, Tengah, kita Pak Mus. sama-sama nih dulu Pak belajarnya di Atambua. Nah, sama-sama di Atambua kita belajar. Akhirnya ketemu lagi di sini, ya kan? Nah, di sini Pak Boris, kita udah praktekkan nih. Yang hasil dari Atambua udah kita praktekkan. Oh, yang ngasih dari Atambua kemarin? Iya, udah kita praktekkan di sini. Dan alhamdulillah hasilnya udah bagus di sini. Iya, tadi saya muter-muter. Wah, hasil panen padi ini bagus-bagus, berisi. Insya Allah mah petani ini pada. Iya, dengan biaya yang murah, Pak. Biayanya hanya murah sekali di sekarang. Ya kan, beli pupuk kan nggak beli, cuman beli bahan-bahannya. Paling habis 100-200 ribu 1 hektar. Itu hasilnya Pak bisa 8 ton, 9 ton. Nah, kalau 9 ton, kalau 1 tonnya 7 juta. Wah, udah 63 juta, Pak. Luar biasa. Iya kan? Ini. Udah 63 juta. Modalnya hanya paling 2 juta, 3 juta. Nah, hasilnya 60 juta, Pak. 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Luar biasa. Iya, Ini makanya sekarang para petani ini semangat ke sini, Pak. Kita ngobrol, kita sharing terus ini, kita sambil belajar terus ya, Pak ya. Nah, iya. Hasilnya udah ada, Pak, sekarang. Kalau buat bapak-bapak semuanya, kalau ini dari mana ya, Pak Budi mau menem? Semua para kelompok tani. Oh, ini para kelompok tani. Dan lagi arahan dari Unhan Dari gitu. Unhan, alhamdulillah Pak Mustofa di sini bersama Pak Hartono sama Pak Agus. Waduh. Nah, Kang Boris mau nanya sama kelompok tani yang ada di sini. Dengan adanya metode tani Nusantara itu bagaimana? Alhamdulillah sangat terbantu gitu Pak. Karena hasilnya bisa meningkat gitu kan, lebih banyak gitu kan. Dan anggaran biaya pengolahan itu lebih berkurang gitu kan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Terima kasih juga buat Pak Mustofa yang udah hadir dari Unhan ke sini ngajarin para petani di sini, kelompok tani di sini dengan metode tani Nusantara. Iya betul. Nah, Pak Mus, mohon maaf pangapuntennya. Apa sih yang dibawa Pak Mus dari Unhan dibawa ke daerah sini? Nah, jadi yang kita bawa itu adalah ilmunya, Pak. Metodenya. Kita di sini ngajarin para petani ini bagaimana cara membuat mikroba. Bagaimana cara menyiapkan bibit, ya, bagaimana kita menyiapkan lahan, kemudian bagaimana kita mengolah lahan sampai kita tanam, sampai dia pemeliharaan, terus sampai panen, itu Pak, itu yang kita bawa, kita bagikan ilmunya ini Pak. Ilmunya ke Iya. para petani di sini. Iya, dan alhamdulillah petani di sini cepet Pak nanggapnya Pak, pinter-pinter. Pinter-pinter. Wih, pinter-pinter. Jadi cepat tanggap itu loh Pak. Jadi cepat tanggap, cepat bisa. Ya.
Jadi nanti kalau Unhan udah pergi dari sini, udah pindah ke tempat lain, para petani di sini sudah bisa mandiri, sudah bisa membuat pupuk sendiri, sudah bisa membuat pestisida sendiri, itu Pak. Jadi bisa ini hasilnya buat para petani semua. Iya. Tapi kalau untuk selama ini itu masih ada pendampingan dari Unhan. Betul, selama ini kita mendampingi dalam kurun waktu 1 kali tanam, kurang lebih 4 bulan Pak. Tapi setelah para petani ini panen ya kita lepas. Karena kalau kita dampingi terus ntar ini. Lah iya. Yang lain ngiri Pak. Ya kan tempat lain juga pengen didampingi gitu loh. Metode Tani Nusantara juga kan memang metode yang mudah, murah dan sederhana. Jadi nggak nyampe 4 bulan, seminggu, sehari juga diajarin, dikasih tahu dari Pak Mus, langsung pada bisa. Gampang nggak? Gampang kan Pak? Gampang. Udah pada bisa semua tapi alhamdulillah. Nih Pak, nih sawahnya Pak Haji ini nih. Berapa Pak Haji? Hasilnya per hektar berapa? Per hektar 8 ton 3. setengah ya? 8,3. 8 ton setengah Pak, pakai pupuk Nusantara. Ya toh? Biayanya murah tuh Pak Haji? Murah. Cara bikinnya juga gampang. Pak, hasilnya 8,5 ton, Pak. Modalnya sekitar, kalau yang dulu 4 jutaan, kalau sekarang ini 2 juta. Oh, kalau dulu modalnya sebelum pakai metode Tani Nusantara itu 4 jutaan lebih. Kalau sekarang 2 juta setengah. 2 juta. Oh, itu udah setengahnya. Pak, iya. Meminimalis. Itu bisa diirit lagi tuh kalau Pak Haji ini nyari bahannya itu kan nggak usah beli bahannya tuh Pak. Ada di sekitar. Ada di sekitar, ada daun-daunnya, daun kering, buah-buahan. Jangan beli buah yang bagus Pak, cari aja buah yang busuk, yang dibuang. Itu bisa lebih irit lagi. Iya, kalau nggak ke pasar lah, nyari kan itu yang second yang dibuang, yang ambil. dibuang, tukang buah itu loh, tukang sayur kan kalau siang dibuangin tuh sayurnya, nah, itu bisa dipakai, itu lebih murah lagi Pak. Pak Mus, Ya. kenapa Pak Mus mendorong terutama warga masyarakat sini, para petani di sini untuk membuat pupuk sendiri? Karena kan selama ini Pak, keluhan dari para petani itu adalah pupuk, susah pupuknya, duitnya ada, pupuknya nggak ada. Kadang pupuknya nggak ada, duitnya juga nggak ada. Kayaknya yang itu yang keseringan. Jadi bagaimana kita mengedukasi para petani ini, membimbing petani ini, biar dengan tidak ada uang pun bisa punya pupuk. Itu Pak, kan modalnya cuma murah, beli garam. Garam cuma 1 sendok, sekilo aja paling berapa ribu. Ya tuh Pak. Beli Kentang rebus. Kentang cuma 1 biji bisa 1 hektar. Ya toh? Murah sekali. Jadi Cara apa lagi? bikin gampang Iya ya kan. Daun-daun kering. Tinggal Nggak usah ngambil, beli, tinggal ngambil di Ya toh? kebun. Daun-daun yang hijau tinggal cari di sini. Iya Pak. Dan ada satu Pak yang ini. Kita itu berhasil membuat pestisida anti hama tikus. Jadi kita pakai buah bintaro itu yang selama ini dibuang-buang, itu kita Buah olah bintaro. Jadi bukan komplek Saya Bintaro, taunya bukan. komplek Bintaro di Jakarta sana. Oh, ini buah Bintaro. Oh. Iya, kita pakai itu, kita cacah, kita rebus, kita olah. Itu jadi hama tikus yang tokcer. Oh, buat hama tikus itu. Iya, jadi tikus itu pada tidak mau masuk makan rumput ini Pak. Pada pergi semuanya. Tetapi dia perginya ke tetangga sebelah yang tidak pakai. Metode Tani Nusantara. Iya. Ini juga tani di sini sebagian nanti saya sampaikan untuk mencoba menanam bawang Pak. Bawang merah itu hasilnya lebih bagus lagi. Kalau dihitung-hitungan rupiah lebih menguntungkan. Karena apa? Hanya modal dikit, 30 juta kurang lebih, bisa dapat 250 juta. 1 hektar. Ya kita anggap modalnya 50 juta lah. Jadi 200 juta per hektar Pak. Bayangkan. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk di daerah sini, sementara ini yang berjalan dengan metode Tani Nusantara, Baru padi. Ada sebagian cabai. Timun. Kecamatan terong. Terong. Hasilnya bagus. Tapi di sini ada petani yang menanam itu? Ada. Nanam? Nanam kacang Oh. panjang selamat, timun. Hasilnya kayak gimana? Alhamdulillah gitu kan.
hasilnya produksinya bagus gitu kan, sama misalkan meningkat gitu kan. Dan kalau misalkan dilihat di buah juga itu kan sangat bagus. Kalau terlalu banyak pupuk itu warna cutimu itu keputih-putihan, kalau pakai pupuk Nusantara itu jadi hijau bagus gitu. Jadi pasar itu lebih meningkat gitu kan. Jadi kelasnya udah kelas super udah super lah. Masuknya mall sebenarnya. Udah masuk mall ini sebenarnya, Udah Pak. bukan ke pasar Iya, lagi ya. Iya. Jadi menguntungkan ya. Menguntungkan, Pak. Untuk biaya perawatannya. Kalau biaya perawatan itu sangat, kalau misalkan kalau biaya perawatan gitu kan itu hampir sama, tapi kalau biaya dalam pupuk itu kan lebih berkurang gitu Pak. Gitu kan, kalau saya sebagai petani gitu yang paling susah itu pupuk Pak. Gitu kan. Kalau misalkan sekarang petani kan gitu kan kan itu dapat jatah gitu kan. Gitu, misalkan kalau misalkan satu petaninya luas lahannya misalkan 1000 meter, cuma dapatnya buat 1000 meter itu. Tapi kalau misalkan saya petaninya sayuran gitu kan, kalau sayuran itu kan nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi terbantu oleh Nggak ada gitu. jatah. Nggak ada jatahnya gitu. Nanti terima kasih juga sama Pak Mus. Makanya sekarang mah nih nggak perlu jatah lagi ya Pak ya. Udah bisa pada bikin sendiri. Bisa bikin sendiri, nggak perlu jatah gitu Pak. Ini Kang Boris sebenarnya penasaran, pengen tahu hasil pupuk buatan dari kelompok petani yang di sini. Bisa, boleh nggak Kang Boris ngeliat? Oh boleh, nanti bisa diantar ke Pak Budi. Siapa yang bersedia? Di rumah Pak Wirya. Nah, Pas apa? Pak Wirya. Oh, Pak Wirya. Boleh ya, Kang Boris ngeliat hasil. Mungkin kemarin kan Kang Boris ngeliat yang di Atambua, yang di Timur Farm Nusantara. Sekarang pengen ngeliat yang di sini hasil pupuknya. Boleh ya? Boleh. Pak Budi, Iya, siap. temenin. Siap, ditemanin. Pak Mus, mohon izin saya tak ngelihat hasil Oh, buatan iya, pupuk silakan. dari petani di sini. Iya. Dilanjut. Makasih ya Pak Boris ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Ya. di tempat yang lain ya. Pak Mus, pokoknya sehat terus. Amin. Iya Pak. Iya, makasih. Iya. Bapak-bapak semuanya pamit dulu ya, Kang Boris ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Yo. Ini pasti Pak Budi, Pak Wirya disuruh sama istrinya, suruh bersihin. Rumah kayaknya ya. Enggak, Pak, ini buat awal ini buat bikin mikroba. Oh, ini Habis ngambil ranting-ranting yang udah kering gitu. Iya, Di pinggir lift ini. mall. Bukan iya. di mall, Pak. Di bambu, di bawah bambu itu pohon bambu.